Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 8 Februari 2022. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari berdoa. Kami merindukan suara-Mu ya Tuhan melalui berita firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami agar firman Tuhan sungguh-sungguh mengakar dalam kehidupan kami, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berkati hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikannya dalam bingkai kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disengani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin.
kriteria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan Presiden Republik Indonesia baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Tetapi dalam kenyataannya konstelasi politik di Indonesia saat ini sudah mulai memanas. Banyak tokoh-tokoh yang terus berusaha mencari simpati rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan memilih secara langsung. Dalam memilih tentu masing-masing punya kriteria tertentu, seperti harus bersih dari kasus politik, harus mengerti Pancasila, harus merakyat, dan lain sebagainya. Demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan tentang kriteria atau syarat-syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Syarat tersebut bertujuan untuk mengarahkan calon yang akan dipilih supaya hidup sesuai kehendak Tuhan yang memberikan jabatan itu. Semua kriteria bertujuan baik sehingga orang berusaha untuk hidup kudus, untuk menjabat jabatan atau pekerjaan yang indah. Itu ayat 1. Sebelum mengemban jabatan tersebut, setiap calon akan melihat diri mereka dan memperbaiki sesuai dengan syarat atau kriteria yang ada. Dan melalui kriteria itu jemaat dapat pula melihat dengan jelas siapa yang tepat untuk jabatan tersebut. Jabatan itu bukan alat untuk meninggikan diri saudara. Jabatan itu adalah alat untuk memuliakan Tuhan yang memberikannya. Nah, dalam kehidupan kita hendaklah kita terus melihat diri kita melalui kriteria yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita dengan jelas melihat apa yang harus ditinggalkan dan yang harus diubah. Karena kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang diberikannya. Maka hendaknya kita juga hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui setiap jabatan dan pekerjaan tersebut, baik di lingkup gereja, pemerintahan, kantor, keluarga, sekolah, dan semua jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ungkapan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu pada malam ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami mengertinya dan memahaminya dengan baik, agar sungguh-sungguh membawa warna baru dalam kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami datang berdoa, membawa keberadaan umat-Mu, baik mereka yang ada di jemaat ini maupun siapa saja yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga, melindungi, memeliharakan mereka, menapaki kehidupan mereka di tahun ini bersama dengan Engkau. Memberi sehat dan kuat bagi mereka, mengurapi mereka dengan hikmat dan bijak daripada Tuhan, sehingga menjalani kehidupan anugerah-Mu, mereka boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Bagi mereka yang bergumul karena berbagai-bagai persoalan kehidupan, entah duka cita, entah masalah ekonomi, entah karena pekerjaan, relasi dengan sesama, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan mereka dan menguatkan mereka senantiasa, hadir dalam pergumulan mereka, menopang menolong mereka untuk menemukan jalan terbaik dari setiap gumul dan juang yang mereka hadapi. Begitu juga mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit pun yang dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang dirawat di kota ini maupun yang dirawat di kota-kota lain. Kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus seperti sedia kala. Biarlah ya Bapa, mereka boleh kembali dalam aktivitas mereka, dalam sukacita mereka, ketika Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon, berusaha dan selebihnya
Tuhan yang berperkara. Berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu di sini. Berkati ya Tuhan Allah, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon berkati majelis gereja-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk bersama-sama memikirkan program-program terkait pelayanan di tahun 2022 ini. Mari Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik pula, boleh melayani dan menjangkau jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk pembangunan Siring yang boleh nampak sudah akan selesai. Bersyukur untuk berbagai bentuk pelayanan selanjutnya. Mampukan jemaat-Mu untuk boleh bersinergi bersama dengan para hamba-hamba-Mu, para penatua, diaken dan pendeta. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga terkasih kami, baik yang ada di kota ini pun di kota lain, para suami yang bekerja di kota ini pun di lokasi-lokasi pekerjaan. Kami berdoa Tuhan tetap menjaga keluar masuk mereka, memeliharakan mereka, hingga pada waktu Tuhan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga dalam syukur dan sukacita. Memberkati para ibu, para istri dalam tanggung jawab mereka, dalam pendampingan mereka bagi buah hati mereka, terlebih dalam peran mereka sebagai tiang doa dalam keluarga. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai kepada pemimpin terendah di negara kami ini. Beri hikmat-Mu selalu Tuhan. Bersyukur untuk giat dan kerja mempersiapkan Nusantara sebagai ibu kota negara. Kami memohon berkati semuanya. Bapa, teruslah Engkau meneguhkan keluarga kami, orang tua kami di usia senja mereka. Membuka jalan bagi mereka yang terus berjuang mencari pekerjaan. Memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Memberkati anak-anak kami yang sudah boleh studi secara tatap muka. Memberkati para istri, para keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Memberkati dan membuka jalan bagi jemaat-Mu yang merindukan karir yang lebih baik. Tuhan, kami percaya mereka akan terpelihara dan Tuhan akan membuka jalan, mendengar dan menjawab harapan-harapan itu. Malam ini kami akan istirahat Tuhan. Peliharakanlah kiranya kami, agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ya Tuhan, kami pun menyebut dalam doa kami akan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka pada hari ini. Bersyukur dengan Pedri Datu, Bapak Daniel Pairunan, Via Dolorosa Putri Pailongan. Berkati mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka senantiasa. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Begitu juga Tuhan, mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bersyukur bersama dengan Bapak Petrus Pabunga dan Ibu Meli. Mari Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya nama-Mu akan terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan, ini doa kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.